selalu saja ada hal-hal indah yang bisa kita kenang dari orang-orang terdekat kita ketika kita ditinggalkan. Demikian pula dengan Bapak Triyono, saya biasa memanggilnya Prof. Dunsek gitu ya. Meskipun jarang istilahnya bergaul dengan erat, tetapi di dalam pergaulan itu selalu ada makna tersendiri dan juga sesuai dengan sifat beliau yang humoris, sering sekali menghibur teman-temannya yang di gereja dengan cerita-cerita yang indah, dengan cerita-cerita yang lucu. Di dalam pelayanan pun saya juga banyak terbantu dengan Pak Triyono, khususnya ketika ditinggal Pak Seno untuk cuti ataukah tugas yang lain. Biasanya kalau setiap minggu pagi itu menyiapkan makanan untuk hamba Tuhan, saya berkoordinasi dengan beliau, minta tolong untuk berangkat lebih pagi untuk membantu membelikan makanan. Jadi saya sangat bersyukur juga Cik Nana dengan rela hati gitu ya mendampingi untuk berangkat pagi. Selain itu saya juga sering menyebut beliau itu departemen pengairan gitu ya, karena kalau setiap air habis saya telepon beliau, oh besok minggu bawa sekian dus air ya, seperti itu. Jadi saya juga merasa kehilangan. Lalu kalau beliau memberikan makanan Cik Nana gitu, saya selalu ditelepon, Mbak Dwi mau nitip ceker bakar apa tidak? Gitu ya. Dan saya selalu titip gitu, nanti kita janjian ketemu di mana untuk ngambil. Itu ketika Pak Triyono sakit gitu ya, saya tuh merasa sedih gitu, dan semua kenangan-kenangan yang ada itu muncul gitu. Karena kan setelah pandemi kita sama sekali tidak ketemu, hanya jarang ketemu. Kalau beliau lagi ke gereja makan sotomi atau nganterin Nia gitu ya. Nah, itu tuh membuat rasa hati itu benar-benar kehilangan gitu. Tapi kami percaya bahwa semua itu sudah diatur oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Dan kita sebagai manusia hanya bisa belajar untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita menjalaninya dengan kekuatan Roh Kudus. Kita mau pujikan pujian Ajarku Mengerti, pujian nomor 3, sebelum kita nanti akan menguatkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari Yohanes
pasal 11, Injil Yohanes pasal 11, ayat 17 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta pada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Nikolas Evan Setiawan. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita mengenal Tuhan kita. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur karena pagi menjelang siang hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama, baik kami yang boleh hadir secara langsung maupun setiap kami yang hadir melalui Zoom. Kami bersyukur pada saat ini Kau memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama mengantar jenazah dari saudara kami, keluarga kami, Tuhan, kami akan bersama-sama firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh tolong. Firman, oke. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Madu yang sudah membantu membacakan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama menemukan satu bagian firman Tuhan dari yang tadi kita sudah baca tadi. Lebih khususnya kisah mengenai bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi saya yakin bagi sebagian besar kita yang dari tempat ini, yang namanya kematian itu masih menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi kita. Dan jujur bagi saya sendiri, Bapak Ibu, waktu saya sebelum saya masuk kuliah, saya sendiri begitu takut dengan yang namanya kematian. Pernah suatu malam dalam ini pengalaman saya, malam itu saya nggak bisa tidur, Bapak Ibu, padahal nggak ada. Tapi di malam itu, entah kenapa tiba-tiba saya berpikir, bagaimana ya nanti kalau ternyata Tuhan memanggil orang tua saya. Dan malam itu entah kenapa saya nggak bisa tidur, saya menangis. Hati saya begitu sedih, begitu gundah gulana. Dan saya sadar bagi beberapa orang dari kita, mungkin kita juga melihat kematian seperti itu. Suatu hal yang menakutkan, suatu hal yang mengerikan. Tapi sampai di satu momen saya sadar, dan saya begitu bersyukur karena Tuhan akhirnya membukakan pemikiran dan hati saya, sehingga saya tidak lagi melihat bahwa kematian itu menjadi suatu momok yang menakutkan, melainkan suatu hal yang indah, suatu hal yang berharga di mata Tuhan, Bapak. Dan Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca, kita juga kembali diingatkan, kita kembali dikuatkan bahwa sebenarnya tidak ada satu hal pun yang perlu kita takuti. Apalagi kalau kita yang selama ini membaca dan mendengar firman Tuhan, kita sudah sangat memahami hal ini. Firman Tuhan yang kita baca tadi di kitab Yohanes menceritakan kisah dari bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ya. Kita sudah tahu. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-murid sedang berada jauh dari Betania, dan mereka sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem.
Namun 2 hari setelah Yesus meninggal, Lazarus sakit, ia memutuskan untuk pergi ke Betania bersama dengan murid-muridnya. Dia pergi ke tempat Lazarus dan di sana Tuhan Yesus langsung menemui keluarga ini karena Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga. Dia sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Dan karena itulah Tuhan Yesus memutuskan untuk kembali, meskipun pada waktu itu arahnya berbeda, tapi Yesus langsung memutuskan untuk berbalik ke Betania dan pergi mengunjungi keluarga yang dia kasih ini. Dan ketika sampai di sana, Marta dan Maria langsung menghampiri Tuhan Yesus dan dia menyampaikan bahwa Tuhan sudah terlambat. Mungkin ada satu kemarahan dalam hati mereka karena mereka merasa, Tuhan untuk apa datang? Kalau kenyataannya saudara kami, orang yang Tuhan kasih itu sudah meninggal, sudah Tuhan kami. Sudah 4 hari berlalu setelah kematian saudara mereka pada Israel. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, dan tadi kita sudah mendengar membacakan bersama-sama bahwa Yesus mengatakan, saudaramu akan bangkit. Dan kemudian Yesus meminta untuk dihantarkan ke kuburan Lazarus. Dan setelah itu, di sana ia melakukan sebuah mukjizat yang nyata, yang benar-benar terjadi, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Sarjana teologi Nikolas tapi SD di UPV gak penting. Di ayat 25 sampai 26 yang kita baca tadi, Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Dan hal ini benar-benar dilakukan dengan membangkitkan Lazarus dari mati. Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia adalah Tuhan yang bukan sekedar melakukan mukjizat, tapi ia benar-benar berkuasa untuk membangkitkan orang yang hidup. Dan ia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian kita, ciptaan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita jadi belajar bersama-sama bahwa ialah pengharapan kita. Ialah pengharapan hidup kita yang sesungguhnya. Bahkan hal ini Tuhan sendiri buktikan dengan kematiannya di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak hanya bangkit dari kematian, tapi ia juga naik ke surga dan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Dan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ada suatu perkataan yang dia sampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan Yesus mengatakan kepada setiap murid-muridnya dan juga kepada setiap kita yang percaya kepadanya, janganlah gelisah hatimu, karena aku ke surga menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada bersama-sama aku di surga. Jadi Tuhan sudah berjanji kepada setiap kita yang percaya, pada setiap kita anak-anak. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan menerimanya dengan segenap hati kita sebagai juru selamat sebagai Tuhan, maka kita pun akan diselamatkan. Dan Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya sangat bersyukur adalah karena almarhum Bapak Triono, Tuhan panggil ketika ia sudah menjadi Tuhan, ketika ia sudah percaya kepada Tuhan, dan bahkan di dalam kesempatan hidupnya Pak Triono memberikan kesempatan untuk boleh melayani kita, untuk boleh aktif beribadah ke gereja, dan kita pun boleh mengenalnya sebagai saudara seiman di GKI. Dan Bapak Ibu, saya juga bersyukur kemarin saya dengar cerita dari Nia teman-teman juga. Di hari Minggu, Pak Triono bersama teman-teman semuanya masih berkesempatan untuk beribadah bersama-sama kita. Meskipun mungkin tidak secara langsung, kita nggak bisa karena pandemi semakin naik dan kita harus beribadah dari rumah melalui Zoom. Tapi itu jadi satu kesempatan dan jadi satu anugerah untuk Pak Triono untuk boleh bersama-sama beribadah. Terlebih di minggu kemarin kita boleh bersama-sama melakukan perjalanan kudus. Dan itu jadi satu sukacita buat saya yang mendengar. Karena di akhir hidupnya, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Pak Triono untuk boleh bersama-sama beribadah bersama keluarga dan bahkan mengikuti perjalanan kudus. Di tengah segala keterbatasan dan kekurangannya pada waktu itu. Karena mungkin Pak Triono hanya bisa duduk di kasur gitu ya, dan mengikuti dengan melihat dari layar saja. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu karena ini ada satu kesempatan yang diberi.
Dan kita tahu Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus, itu artinya kita mengimani bahwa kita juga dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang di saat ini sudah tidak ada lagi mujizat membangkitkan orang mati. Tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, pada akhirnya nanti ketika Ia datang, kita semua bersama-sama dengan orang-orang yang sudah terhidup meninggal, kita akan bersama-sama dibangkitkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah jadi satu sukacita bagi kita semua. Saat ini almarhum Mbak Triana sudah terlebih dulu berangkat bagi kita. Dia sudah bertemu dengan Yesus, dia sudah bahagia. Dan seharusnya ini jadi satu sukacita bagi kita. Karena kematian adalah suatu yang indah bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu. Dan bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang Paulus katakan ini bukanlah sebuah bualan belaka, Bapak Ibu. Karena Paulus sadar ketika dia hidup di dunia ini, dia memberikan hidupnya untuk Kristus, memberikan segala-galanya untuk Kristus. Dan ketika mati, itu adalah hal yang terbaik, hal yang terindah yang dia berikan. Karena ketika seorang manusia mengalami kematian, itu artinya tubuh yang fana ini, tubuh yang bisa rusak ini, akan Tuhan gantikan dengan tubuh yang abadi. Tubuh yang bisa merasakan sakit, tubuh yang bisa merasakan lelah ini, akan Tuhan gantikan dengan tubuh yang sempurna. Umur yang terbatas ini akan Tuhan gantikan dengan kekekalan pada nantinya. Karena itulah kematian menjadi suatu hal yang indah. Terlebih kematian setiap orang yang percaya kepadanya menjadi suatu hal yang berharga di mata Tuhan. Tentu Bapak Ibu, ketika kita ditinggal seorang yang kita kasihi, itu suatu hal yang sangat berat, sangat sedih. Saya pernah merasakan yang namanya ditinggal orang kasihi. Pada waktu itu saya ditinggal oleh tante saya, tapi dia sudah seperti jadi mama kedua buat saya. Dan waktu dia masih hidup, saya ngomong, tante nanti kalau Niko wisuda, tante datang. Dan itu jadi satu hal yang juga memotivasi saya selama saya kuliah. Karena saya rindu, selain saya bisa menjalani panggilan saya juga ingin membanggakan orang tua dan saya. Tapi ketika saya masih semester 3 atau 4 kalau tidak salah, ternyata Tuhan sudah lebih dulu memanggil saya. Pada waktu itu saya cuma bingung, tidak bisa ngomong apa-apa. Ketika saya mendengar kabar itu, saya cuma datang ke ruang doa dan berdoa. Saya tahu ini yang terbaik, tapi saya tahu itu juga nggak mudah. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Saya yakin Bapak Ibu, yang namanya ditinggal orang yang dikasih Tuhan, betul seperti yang dikatakan oleh pendeta. Mungkin saat ini kita belum begitu merasakan sedih dan betapa beratnya, karena mungkin masih lelah secara fisik, secara pikiran masih terfokus dengan hal-hal lain. Tapi ketika nanti ketenangan dan setiap kita yang masih rumah yang pulang ke rumah, dan ketika kita melihat kenangan kita bersama almarhum, melihat benda-benda ataupun di tempat-tempat yang kita pergi bersama dengan almarhum, semua kenangan itu akan tiba-tiba berbalik dan ada rasa sedih, rasa berat, rasa yang begitu berat ketika kita tahu bahwa kita sudah ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Tapi kita tidak boleh terlarut dengan hal itu. Kesedihan dalam kedukaan merupakan suatu hal yang wajar dan memang harus kita rasakan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus ingat dan percaya bahwa kematian itu juga merupakan suatu hal yang indah di mata Tuhan. Kematian adalah suatu hal yang berharga juga. Dan kiranya kita juga boleh bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini, yang Tuhan masih berikan umur panjang di dunia ini. Kiranya kita juga boleh bersama-sama mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan dan mengatakan seperti apa yang Paulus katakan, bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, jujur di antara sebagian besar kita di tempat ini mungkin
saya yang paling tidak begitu mengenal almarhum Pak Triyono. Karena saya baru mungkin 1 tahun lebih, hampir 2 tahun di Jakarta dan beberapa kali bertemu Pak Triyono. Tapi satu hal yang saya ingat adalah waktu saya datang kebesokan harinya, Nia bersama Tante Nana dan Om Triyono datang ke gereja. Karena anak-anak itu mau menyambut dan Om Triyono dan Tante Nana datang. Waktu saya lihat, saya menyapa, mungkin memang Om Triyono orangnya nggak terlalu banyak basa-basi gitu. Ya, nggak terlalu banyak ngobrol. Tapi waktu saya dengerin beliau ngobrol dengan Mbak Bi dan bercanda, saya lihat ternyata Om Triyono orangnya humoris gitu. Dan meskipun baru pertama kali ketemu, tapi dia langsung senyum dan kata saya juga senang. Dan setelah itu saya beberapa kali bertemu ketika ke gereja, dan entah ketika mungkin Om Triyono mengantarkan Nia atau disotomi gitu ya Mbak Bi. Dan ya saya sangat bersyukur bisa mengenal Om Triyono. Memang Om Triyono bukan tipe orang yang sangat aktif di gereja, yang mungkin pelayanan di setiap minggu atau mungkin pelayanan di panggung gitu Bapak bisa. Tapi saya melihat selama saya mengenal Om Triyono dari cerita-ceritanya, saya melihat bahwa Om Triyono adalah seorang yang anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dan secara khusus kepada keluarganya saya bisa melihat bahwa almarhum adalah seorang suami, seorang ayah, seorang papa yang sangat mengasihi istri dan anak. Kita tahu bahwa di akhir hidupnya memang Om Triyono mengalami beberapa sakit, tapi di tengah segala keterbatasan dan kekurangannya itu, saya melihat betapa besar usaha yang ingin dilakukan oleh Om Triyono untuk terus menjadi seorang kepala keluarga, seorang papa, seorang suami yang tidak menjadi beban bagi keluarganya, tapi terus menunjukkan kasih dan pengorbanan. Dan saya ingat Bapak Ibu, kemarin beberapa waktu yang lalu ketika kami, yaitu Bu Lucy, Mbak Bi dan saya mengunjungi Pak Triyono di rumah gitu. Setelah keluar dari rumah sakit dan kami mengunjungi di rumah, pada waktu itu memang Pak Triyono cuma bisa duduk dan kita ngobrol pun, berbicara pun memang responnya sangat terbatas. Dan waktu kami berbincang-bincang, saya ingat sekali waktu itu ketika saya mendengar sorot matanya, ada satu rasa apa ya? Dia sangat ingin sembuh, tapi dia tahu badannya terbatas. Gitu. Karena namanya orang kena stroke dan ada sakit lain, sakit kepalanya itu tidak diberikan kepada itu. Segala sesuatunya terbatas, pergerakannya terbatas, ia berbicara juga terbatas. Dan pada waktu itu saya ketika berbicara dengan teman saya mengatakan, Om jangan merasa sedih dan marah kepada diri sendiri. Karena saya tahu sebagai seorang pria, gitu ya, apalagi sudah menjadi kepala keluarga, menjadi papa, menjadi suami, sangat susah ketika kita harus menyusahkan orang lain. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, ketika mau melakukan apapun harus minta tolong, itu sangat baik. Nah, papa saya sendiri juga pernah terkena stroke dan saya tahu gak gampang untuk seorang papa, seorang suami untuk mengalami semuanya itu dan dia merasa, kok saya malah jadi beban ya untuk keluarga saya. Pada waktu itu saya mengatakan kepada waktu jangan marah pada diri sendiri, jangan kesal kepada Tuhan, jangan kesal kepada diri sendiri, tapi kita belajar sama-sama untuk menerima keadaan. Karena saya yakin Tuhan punya rencana yang indah, apapun rencananya itu Bapak Ibu. Dan kemarin ketika saya pribadi mendengar ternyata Tuhan memanggil Triyono, saya bingung Bapak Ibu, karena di satu sisi saya merasa sedih, tapi di sisi yang lain saya juga bersyukur kepada Tuhan. Sedih karena sekali lagi keluarga GKI Pengharapan kehilangan seorang yang luar biasa. Sedih karena seorang suami, seorang ayah, seorang saudara, seorang teman sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Tapi juga bersyukur karena saya tahu Om Triyono sudah tidak perlu lagi merasakan semua beban itu. Yang dulunya mungkin ia terbatas melakukan segala sesuatu karena rasa sakit ia rasakan dan alami. Tapi saat ini ia sudah bersama dengan Allah Bapa di surga. Ia sudah berbahagia bersukacita. Dan Bapak Ibu Saudara, kiranya kita orang-orang yang mengasihi Om Triyono yang tinggal, marilah kita juga boleh terus menjalani kehidupan kita dengan semangat. Secara khusus Nia dan Nana sangat berat, sangat susah untuk bisa menjalani semuanya ini pasti.
Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan mengambil orang yang kita kasihi, Ia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ketika Tuhan mengambil seorang suami, seorang papa, saya yakin Tuhan juga sudah mempersiapkan. Ia akan memberikan kita kekuatan. Ia akan memberikan kita hati yang semakin melekat padanya, menegakkan kaki kita untuk juga semakin kuat melangkah bersama Tuhan. Dan Ia juga akan semakin menguatkan tangan kita untuk semakin berpegang dan berserah kepada. Dan kita bersyukur juga karena ada keluarga di Camp Pengharapan, ada saudara-saudara seiman yang Tuhan beri. Dan kiranya kita boleh bersama-sama saling menguatkan secara khusus bagi keluarga inti yang ditinggalkan. Agar kiranya kita juga yang masih hidup ini boleh menjalani kehidupan kita dengan terus menjadi berkat dan bahkan juga terus meneladani berbagai warisan rohani yang apapun sudah tinggalkan bagi kita. Bagaimana Ia tulus, bagaimana Ia setia sebagai anak Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Kami sadar bahwa yang namanya ditinggalkan oleh orang yang kami kasih itu tidak pernah mudah. Tapi kami juga percaya bahwa ditinggalkan bukan berarti menjadi akhir dari segala. Karena saat ini almarhum Bapak Diono sudah kembali bersama dengan Engkau. Hamba-Mu sudah kembali di dalam pelukan. Segala rasa sakit, segala beban yang Ia rasakan sudah Engkau lepaskan. Dan kini Ia sudah berbahagia bersama di surga. Dan tolonglah setiap kami, setiap orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah, agar kiranya kekuatan yang daripada Tuhan itu boleh terus menguatkan kami untuk terus menjalani kehidupan kami dengan terus menengadah kepada Tuhan dan percaya bahwa Engkau Sang Bapa Surgawi itulah yang akan terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua, terkhusus untuk keluarga, bahwa kita memang akan berpisah di sini, tetapi sesuai firman Tuhan tadi, bagi siapa yang percaya akan ada kehidupan dan keselamatan, dan kita bisa berjumpa di sana. Seperti beberapa kali disaksikan bahwa Pak Triono memang sangat setia kepada keluarga. Ada satu hal yang ingin saya ceritakan. Pak Triono dan Cik Nana ini, mereka setia menemani Nia kalau Nia itu ada rapat di gereja. Nah, namanya anak youth kalau rapat, kadang-kadang, ini Pak Triono yang bilang ya Nia, rapatnya tuh sedikit, ngobrolnya tuh banyak, begitu ya. Kan kadang di kantor gitu, ini rapat apa sih Mbak Dwi? Kok nggak selesai-selesai? Wah, kalau rapat apa saya nggak tahu kok. Saya sama Koh Cuncek dan Cik Nana kan di sini. Sekarang gini aja, coba Koh Cuncek naik, ini pakai bahasa Jawa ya, ingo-ingo. Nanti kalau lihat aja Koh Cuncek pasti rapatnya cepat selesai, saya bilang gitu. Dan ketika naik gitu, nggak lama kemudian memang rapatnya selesai. Jadi sebetulnya itu rapatnya itu sudah selesai atau belum, atau segera diselesaikan gitu. Dari itu hal itu terjadi beberapa kali gitu ya. Setiap ada rapat, youth gitu. Kalau nggak selesai saya bilang, naik kok, ingok-ingok nanti kita lihat aja. Konsep itu pasti terus berjalan gitu. Nah, itu mungkin akan menjadi suatu kenangan bagi kita yang sering bersama dengan Pak Yono, Nana gitu ya, yang berenteng-renteng bertiga ke gereja, kegiatan bertiga seperti itu. Tetapi sekali lagi firman Tuhan tadi menguatkan kita bahwa
yang akan datang, di kehidupan yang akan datang, kita akan bisa berjumpa dengan Pak Triyono. Kalau kita bersama-sama setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita mengatakan kepada Pak Triyono sampai bertemu. Sesuai dengan Pak Triyono yang humoris, kita boleh menyanyikan lagu ini dengan melambaikan tangan sampai bertemu begitu ya. Pujian nomor 47 bagi yang membawa. Tuhan selalu besertamu, memimpin dan memelihara oleh amatnya yang kuasa, sampai kita bertemu lagi, sampai bertemu di rumah Bapakmu, sampai bertemu. Dan nyanyikan sampai di rumah kamu, sampai selamat jalan Pak Triyono. Ya, beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan ex-GKMI teman saya. Mereka semua jadi pendeta semua. Jadi kalau sudah pindah gereja, kami berbincang. Salah satu teman saya yang keluar dari pindah dari gereja yang lain, kemudian kasih sindiran kepada saya orang GKMI. GKMI melayani pelabuhan yang masih tinggi ya. Kamu kan nggak tahu juga. Itu buat kita tuh orang-orang takut. Ya, kalau dilanjutkan jadi perbuatan teologis gitu. Kok diperabukan, kok dikremasi, kita ada orang terkutuk, mami saya, papi mertua, mami mertua, semuanya dikremasi. Tapi saya nggak lanjutkan perbincangan itu, sangat ngobrol yang lain. Tapi buat GKMI dan gereja-gereja lain yang melayani perabuan, kalau konsepnya tertutup, kita bersyukur. Kalau GKMI ada, mungkin pada waktu Tuhan Yesus disalib, kita tutup. Kita bisa melayani ya. Di Bapak Ibu sekalian, GKMI dan yang lain memang melayani perabuan. Jangan ragu di perabuan. Karena secara teologis pun kita bisa menjawabkan. Sebentar lagi kita akan mengantar jenazah ini ke pelabuhan Cilincing dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, 3 hari 2 malam jenazah almarhum Bapak Triyono ada di tempat.
Kami bersyukur untuk rangkaian ibadah yang boleh berlangsung dengan baik. Kami memuji Engkau. Kami bersyukur atas segala pimpinan dan pertolongan Tuhan kepada amal berfirman. Sebentar kami akan mengantarnya tempat perabuan krematorium di Cilincing. Ya Tuhan, memimpin perjalanan kami. Iring-iringan mobil jenazah dan mobil pengantar semuanya dipimpin oleh Tuhan, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Tibakan di perabuan Cilincing dengan selamat tanpa gangguan sesuatu apapun. Semoga tiba dengan baik. Berkati kami semua. Sepanjang perjalanan ini ada malaikat Tuhan yang mengiring kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama jemaat berdiri. Sidang perkampungan yang dikasih dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saksikan Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Saat Bapak Ibu untuk kembali duduk, maka ada pengumuman yang perlu disampaikan atau sampaikan dari keluarga. Ya, kalau nggak ada, nanti rutinnya kemana? Ada yang kasih info? Oke. Kalau nggak ada, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih pada sidang perkampungan yang sudah hadir di siang hari ini, yang memberkati kita semua, dan bagi sidang perkampungan yang bermaksud untuk mengantar ke tempat perabuan di Cilincing, bisa ikuti aja mobil jenazah ya, ikuti di belakangnya aja. Mungkin membuka waktu sekitar 1 jam sampai di sana, semoga macet dipimpin oleh Tuhan. Silakan untuk foto-foto lagi dari keluarga. Oh ya, silakan. Dari siapa dulu? Keluarga dulu ya, Bu Nana sama Nia ya. Iya, ini ada pengumuman. Jadi kalau kita yang mau ke krematorium mobil, silakan hubungi Pak Bangun atau Pak Bangun untuk dikasih stiker di dalam mobil ya. Oh, itu ada nomor. Oh, di situ tuh ya, oke, silakan. Ya, silakan. Silakan berikutnya. Ya, berikutnya masih ada lagi keluarga. Ya, ayo silakan. Pak Bangun foto juga. Ya, oh ya. Oke, saya foto dulu ya. Satu, dua. Kelas berbagi.
Ya, silakan keluarga. Nah, sekalian tiga ini pengharapan ya, di depan ya. Tiga ini pengharapan semua maju foto kita. Di sini oh iya. Satu ya, dua, tiga. Keluarga Pak Gubernur ya. Kelompok hitam, kelompok putih. Satu, dua, satu, dua. Masih ada yang belum foto? Ya, kemarin foto. Ada anak dari Pak Pendeta Limuel Bayu. Oh iya, silakan Pak. DKI Pati. Oh iya. Kami. Satu, dua, sendiri nanti dia sendiri ya, kan belum pernah ya makanya. Oh saya foto Pak, ya sendiri ya. Ada teman-teman yang ya apa? Ya, tadi. Satu, dua, ya, dikasih ya. Satu, dua, sekali lagi ya. Satu, silakan ngomong. Satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai semua. Ada yang ketinggalan nggak foto? Sudah semua ya. Maksudnya kita langsung segera ke sana ya. Di permintaan dari dana Pak Ajud ini bisa foto berdua.
Ya, untuk petugas silakan tolong untuk membawa di jenazah ke mobil. Bagi klien yang belum ambil nomor yang masuk di sana silakan. Sampai ketemu di rumah di krematorium Cilincing. Nggak bisa RB tapi bukan hostnya soalnya.